Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, untuk siang menjelang sore untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi video informasi yang sangat penting ya, terkait penjelasan penting untuk pelamar prioritas 1, P2, P3 dan P4 yang tidak lolos P3K. Jadi di sini ada dua kabar gembira dari FGPPNS atau Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta untuk P1, P2, P3 tanpa penempatan. Kemudian ada penjelasan terkait formasi hilang, dan ada yang mendapatkan nilai tinggi tetapi tidak lulus P3K. Nah, jadi untuk menyongsong P3K 2023, langkah pertama yang harus dilakukan untuk P1 hingga P4 yang tidak lolos itu adalah memperbaiki Dapodik ya, Dapodik versi 2023. Dan bagi yang sudah mengisi form Sangga, siap-siap pengumuman Sangga ya. Tentunya potensi lulus tetap ada, tapi potensi tidak lulus juga tetap ada. Jadi intinya pada saat mengisi form Sangga itu mengisi sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan keluhan atau kerugian yang Bapak Ibu dapatkan setelah pengumuman P3K guru, seperti itu kira-kira ya. Nah, jadi yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan informasi kita pada hari ini, yang pertama ini datang dari Forum Guru Prioritas Pertama ya, FGPPNS, bahwasanya untuk pengumuman PSP ini untuk P1, P2, P3 dan P4 serempak dinyatakan lulus. Kemudian untuk P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan dan observasi, insya Allah bulan Maret Bapak Ibu ya. Nah, siap-siap di bulan Maret ada pengajuan kuota lagi ya. Jadi ini khusus untuk P1, P2, P3 yang belum lulus P3K guru kemarin ya, seperti itu. Nah, ini langsung dari FGPPNS, yang mana di sini dikatakan perekrutan pengajuan kuota itu nanti di bulan Maret. Untuk April itu kalau tidak ada halangan itu akan dimulai lagi perekrutan. Bulan Mei akan ada regulasi Permenpan RB. Kalau tidak meleset berarti SK September, karena Oktober sudah gaji ASN. Hal ini tentunya sesuai dengan Permenkeu. Tapi kalau kita berbicara pengalaman, kenyataan yang ada sering sekali mundur atau molor Bapak Ibu ya. Tapi siap-siap saja ya bagi P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan, bahwasanya sudah fix ya di tahun ini akan ada perekrutan P3K guru lagi, dan pelamar prioritas itu database-nya sudah dikunci Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu perlu lihat ada kabar gembira juga dari PGRI Jawa Timur. Di sini di halaman Instagram ya, ini juga di like langsung oleh Ibu Nunuk, berarti informasi ini valid ya. Perhatikan ini oleh Ibu Nunuk Suryani. Di sini PGRI Jawa Timur, Pemda mohon tingkatkan kuota formasi P3K guru. Dari PGRI Jawa Timur mengatakan, kami memohon kepada seluruh jajaran Pemda meningkatkan kuota formasi demi nasib para guru honorer. Kami percaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan Pemda akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru serta perbaikan kualitas pendidikan nasional. Nah, hal ini di Instagram disukai langsung oleh Ibu Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani. Jadi tentunya Kemendikbudristek itu menginginkan agar semakin banyak guru honorer nantinya yang lolos di seleksi P3K guru di tahun 2023 Bapak Ibu. Apalagi Ibu Nunuk pernah mengatakan bahwa 2023 adalah batas akhir penempatan guru honorer melalui seleksi P3K guru. Mengingat di tahun 2024 itu akan ada regulasi yang sangat berbeda Bapak Ibu, yang mana di 2024 untuk perekrutan akan lebih memprioritaskan dan mengutamakan guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Sehingga di tahun 2023 Kemendikbud akan berusaha habis-habisan ya bagaimana agar sisa guru honorer yang belum diakomodir di pengumuman kemarin itu bisa tuntas di tahun 2023 ini Bapak Ibu ya. Oke, kemudian di sini kita lanjut lagi informasi penting lainnya.
Nah, di sini ada yang bertanya ya, kenapa formasi saya hilang di sekolah induk saya. Jadi kita tidak usah saling menyalahkan kenapa bisa formasi di sekolah induk Bapak Ibu itu hilang. Nah, apalagi kalau posisi Bapak Ibu itu adalah P2, P3 ya. Nah, di sini contoh kami berikan. Misalkan di sekolah saya SD titik-titik pada mulanya ada formasi. Tapi kenapa pada saat pengumuman formasi di sekolah saya hilang dan status saya menjadi TP. Nah, jadi pada saat pengumuman tiba-tiba formasi di sekolah Bapak Ibu itu hilang. Otomatis status Bapak Ibu sebagai guru induk itu TP, tidak mendapatkan penempatan. Nah, jadi jawabannya adalah itu bisa disebabkan oleh Bapak Ibu kalah dari segi perankingan nilai. Ada guru P2, P3 dari sekolah lain yang nilai observasinya atau nilai kompetensinya itu jauh lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian, sehingga formasi itu tidak hilang Bapak Ibu ya, tapi formasi itu dipindahkan ke sekolah tersebut. Nah, misal di sekolah si A ada formasi dengan nilai 360, sedangkan si B tidak ada formasi tapi nilainya 400, maka formasi sekolah A itu otomatis akan dipindahkan ke sekolah B Bapak Ibu. Itu sudah jelas ya dalam Cuknis Permenpan RB Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah sangat jelas terkait ada formasi yang hilang, sebenarnya tidak hilang ya. Nah, kemudian di sini ada juga informasi dari FGPPNS lagi bahwasanya untuk formasi 2023 Bapak Ibu, kami sudah memohon kepada Kemendikbudristek dan Kemenpan RB untuk mengutamakan penyelesaian pengangkatan P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan. Jadi FGPPNS ini langsung ya menginformasikan atau menginginkan agar nantinya di P3K 2023 itu harus memprioritaskan kembali P1, P2, P3, apalagi database untuk pelamar prioritas itu sudah terkunci di servernya Kemendikbud ya. Nah, untuk lanjutan dari FGPPNS ini untuk perwakilan daerah masing-masing kepala daerahnya ngotot tidak mau membuka formasi. Nah, kalau seperti itu silakan hubungi kami untuk mengadakan audiensi bersama Kemenkeu agar Pemda mendapatkan penjelasan tentang aturan anggaran DAU. Nah, itu ya seputar perjuangan daripada FGPPNS agar P1, P2, P3 bisa menjadi prioritas di seleksi P3K guru di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini untuk informasi berikutnya sangat penting. Nah, di sini dari FGPPNS lagi di sini dikatakan bersama FGPPNS Nusantara Forum Guru untuk Guru dari Guru oleh Guru. Setelah P1, P2, P3 dan P4 serempak pengumuman penempatan di 10 Maret ya. Insya Allah sebelum bulan puasa FGPPNS Nusantara akan memperjuangkan P1 yang belum mendapatkan penempatan dan P2, P3 yang belum observasi. Nah, ini perlu kita perhatikan ya pergerakan dari FGPPNS, yang mana FGPPNS itu akan berupaya memperjuangkan P1 yang belum mendapatkan penempatan dan P2, P3 yang belum observasi seperti itu. Kemudian untuk formasi 2023 kami sudah memohon kepada Kemendikbudristek dan Kemenpan ya untuk mengutamakan penyelesaian pengangkatan P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan. Jadi Ibu Nunuk juga sudah pernah mengatakan bahwa status P1 itu sudah masuk di database Kemendikbud dan status P1 itu melekat ya di guru yang bersangkutan. Tentunya ini kabar baik menjelang P3K guru tahun 2023. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu, di sini untuk guru-guru yang belum mendapatkan penempatan. Di sini memang ya terkadang kalau misalkan sekolah Bapak Ibu itu pada saat pendaftaran ada formasi, kemudian pada saat pengumuman formasinya hilang, sebenarnya itu tidak hilang Bapak Ibu ya, formasinya itu tidak hilang, tapi formasi itu dipindahkan ya, dipindahkan ke sekolah yang menjadi pemenang. Tapi kalau misalkan memang menurut Bapak Ibu itu dirugikan, bisa saja Bapak Ibu melakukan sanggah, tetapi harus ada bukti yang real Bapak Ibu ya. Nah, ini kami sudah sering jelaskan berulang kali ya. Nah, ini adalah contoh penempatan pada saat mendaftar guru kelas ada di SD sekian,
tapi heran pada saat pengumuman malah kosong atau ditiadakan. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Supaya tidak hilang, itu karena bisa jadi Bapak Ibu itu kalah perengkingan dari sesama pelamar P2 atau P3 sehingga formasi dipindahkan, atau kalau misalkan masih ada P1 yang berhak untuk mengisi formasi tersebut ya. Karena untuk urutan prioritas tentunya yang diutamakan itu adalah P1, P2, P3 dan pelamar umum. Tapi sebelum itu terjadi, Bapak Ibu cari dulu fakta-faktanya. Kalau memang terjadi kesalahan, silahkan lakukan proses sanggah seperti itu ya. Silahkan lakukan proses sanggah. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan lagi di sini ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa pertanyaan dari guru honorer. Di sini ada yang mengatakan ada yang lulus tidak dinilai kepala sekolah, ada yang lulus tidak dinilai kepala sekolah. Kalau ada yang lulus observasi tanpa penilaian kepala sekolah, saya rasa itu tidak masuk akal Bapak Ibu ya, karena untuk observasi itu dimulai dari kepala sekolah, guru senior dan pengawas. Jadi kalau ada yang lulus tidak dinilai kepala sekolah, itu perlu dipertanyakan ya, seperti itu. Kemudian ada yang lulus tidak ikut tahap 1 dan 2 tapi status P3. Memang Bapak Ibu ya, meskipun ada guru yang tidak ikut tahap 1 dan 2 P3K guru tahun 2021 ataupun 2022, itu tetap masuk dalam kategori P3 selama dia terdaftar aktif di Dapodik dengan masa kerja 3 tahun ke atas. Maka meskipun tidak ikut tahap 1 dan 2 tetap masuk kategori pelamar prioritas. Kemudian ada lulus guru induk, ada yang lulus guru induk tapi dilempar ke sekolah lain. Nah, kalau seperti itu menurut admin tidak jadi masalah ya. Yang jelasnya Bapak Ibu tetap dinyatakan lulus. Nah, kemudian dan ada yang lulus tapi tidak dapat lokasi penempatan. Kalau lulus tapi tidak dapat lokasi penempatan, berarti formasi yang ada di sekolah Bapak Ibu itu dipindahkan ke guru yang mendapatkan nilai yang lebih baik atau status prioritas yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut yang terakhir di sini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ya, mengatakan bahwa di tempat saya lulus dan mendapat penempatan formasi adalah guru induknya sendiri, padahal kalah perengkingan. Justru yang nilainya tinggi tidak dapat penempatan karena tidak ada formasi di sekolahnya. Apakah mekanismenya begitu? Nah ya betul, kalau misalkan induk dia prioritas 1 meskipun nilainya rendah, tetap dia akan mengisi formasi Bapak Ibu ya. Dan meskipun ada P2 yang nilainya lebih tinggi daripada nilai 1, tetap status urutan prioritas itu yang menjadi patokan utama, seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.